Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar macam-macam cuaca, ada cerah, berawan, mendung, hujan, dan hujan disertai petir. Kemudian kita juga sudah belajar perakiraan cuaca. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Misalnya, nelayan tidak akan berani melaut jika cuacanya buruk. Misalnya terjadi badai. Ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Kemudian dalam bidang penerbangan, pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan ketika cuaca buruk. Misalnya, ketika terjadi badai, cuaca yang buruk dapat mengganggu penerbangan. Terbang saat cuaca buruk dapat membahayakan semua yang ada di dalam pesawat. Kemudian, misalnya ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita melihat perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jika kita sudah mengetahui perakiraan cuaca hari ini atau besok, misalnya besok akan terjadi hujan. Setelah kita mengetahui, kita bisa sedia payung atau jas hujan agar tidak kehujanan. Oke, kali ini kita akan belajar membuat peta pikiran. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Pada semester ganjil atau semester 1, kita sudah pernah membuat ringkasan atau rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Oke, informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, apa ya yang dimaksud dengan peta pikiran? Nah, tepat sekali. Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Nah, berikut ini ada gambar contoh peta pikiran. Ada judul, kemudian dijabarkan informasi apa saja di setiap paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari tentang cara membuat peta pikiran dalam bacaan, kali ini kita akan membahas beberapa istilah. Ada paragraf, kalimat, ide pokok. Apa ya kira-kira yang dimaksud dengan paragraf, kalimat, dan ide pokok?
Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Oke, selanjutnya ada kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata yang mengandung makna atau arti tertentu. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh kalimat. Bunyinya, Arga belajar matematika di ruang kelas 3D. Nah, di sini ada keterangannya. Ada Arga itu S atau sebagai subjek, belajar sebagai predikat, matematika sebagai O atau objek, dan di ruang kelas 3D sebagai K atau keterangan. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang S, P, O, dan K. S itu subjek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. P itu adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. O, objek, merupakan suatu bagian kalimat yang melengkapi sebuah kata kerja. K adalah keterangan. Keterangan merupakan suatu bagian kalimat yang mempunyai fungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Kita lihat lagi contoh kalimatnya. Arga belajar matematika di ruang kelas 3D. Jadi, Arga ini adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Sehingga Arga ini adalah sebagai subjek. Kemudian belajar. Belajar ini sebagai predikat karena melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya itu apa? Kegiatannya adalah belajar. Matematika sebagai objek merupakan sebagai pelengkap kata kerja. Di ruang kelas 3D merupakan keterangan. Jadi cukup jelas, Arga sebagai subjek, belajar sebagai predikat, matematika sebagai objek, dan di ruang kelas 3D sebagai keterangan. Nah, kalian pasti sudah mengetahui kalau di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu ada musim hujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Ketika cuaca hujan sering terjadi,
tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat peta pikiran dari bacaan. Judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia. Di sini ada 4 paragraf. Tandanya apa? Nah, di awal kalimat tulisannya agak menjorok ke kanan. Ini adalah awal paragraf atau alinea. Bisa kalian baca dengan seksama pada buku tematik halaman 60. Setelah kalian baca dengan cermat, kalian catat ide pokok di setiap paragraf. Kemudian buatlah dalam bentuk peta pikiran Nah, kira-kira apa ya ide pokok di setiap paragraf berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca? Oke, jadi judul bacaan tersebut adalah Pengaruh Cuaca Terhadap Kegiatan Manusia. Pada paragraf pertama menjelaskan tentang jenis musim di Indonesia. Apa saja musim tersebut? Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian pada paragraf kedua menjelaskan tentang musim hujan. Kemudian paragraf ketiga menjelaskan tentang musim kemarau, dan paragraf keempat menjelaskan jenis pakaian pada saat hujan dan kemarau. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit tambahan, untuk bentuk peta pikiran bisa kalian buat sesuai dengan kreativitas. Tetap semangat, meskipun belajar secara online, tapi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.